Ya, terima kasih Mas Marco atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam sesi paparan publik oleh PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Adapun acara Public Expose Live 2022 diadakan dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Perkenalkan, saya Adi Arianto dari PT Bursa Efek Indonesia akan bertindak sebagai moderator pada pagi ini untuk memandu sesi paparan publik oleh PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Sebagai informasi singkat, PT Adaro Energi Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juli 2008 dengan kode perdagangan ADRO yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara, sehingga perseroan masuk sektor energi dan subsektor minyak, gas, dan batubara. Kami ingin menginformasikan pertama-tama kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol interpretation pada panel bawah webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio Inggris atau Indonesian, klik mute and original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. Sebelum kita memulai paparan publik, kami persilakan terlebih dahulu melihat tayangan video profil dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Silakan. Imagine life surrounded by energy, where there's access to unlimited potential. Energy to build your life, enriching your days, filling your days with warmth and with care. Energy is always moving, taking us to places, showing us wonders of life, enriching people's lives, unlocking possibilities toward a better future, connecting people with others and important aspects of life. For us to reach new heights, work hand in hand together against the odds. Solving problems and improving lives. To realize our dream and expand our horizon. Energy illuminates you, uniting us in peace, giving us light in our nights. Energy inspires you to share with your loved ones. Energy is essential to our lives. People need efficient access to sufficient energy. Adaro promises to provide accessible energy to Indonesia through careful research and planning, with reliable resources and innovative technology, working together in harmony. Showing effort and motivation to achieve results relentlessly. Distributing energy throughout the land against all terrain. Crossing the ocean. Challenging the odds. Conquering the horizon to deliver the energy, working day and night to ensure progress and maintain quality, transforming energy into potentials, creating possibilities for the future of Indonesia, giving foundation to people's lives, improving health and care, rewarding people with precious moments, creating differences, opening access to the world for us to celebrate life in possibilities, warmth, and love.
Adaro. Energy for change. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan. Pertama adalah Bapak Syah Indra Aman selaku Direktur, kemudian Bapak Lee Lukman selaku Chief Financial Officer, kemudian Bapak Henry Tamrin selaku Direktur, Bapak Mahardika Putranto selaku Corporate Secretary, dan Ibu Danuta Komar selaku Investor Relation. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Bapak. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki acara, saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada para peserta terlebih dahulu. Bagi para peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya melalui feature Q&A atau kolom pertanyaan di aplikasi Zoom, yang kemudian akan kami bacakan saat sesi tanya jawab. Kemudian di akhir acara ini akan ada pengundian door prize untuk para peserta yang tertarik ikut serta. Mohon agar dapat mengisi kuesioner sesuai link yang terlihat pada running text yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Kuesioner ini sangat berguna bagi kami untuk mengetahui peningkatan layanan dan kualitas acara kami untuk kedepannya. Hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah paparan publik yang akan disampaikan oleh manajemen PT Adaro Energi Indonesia Tbk, yaitu oleh Bapak Mahardika Putranto dan Ibu Danuta Komar. Pertama-tama, saya persilakan kepada Bapak Mahardika. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar jelas ya, Bapak dan Ibu. Jadi, senang sekali kami pagi ini dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu secara virtual dalam acara Public Expose PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih juga kepada Bursa Efek Indonesia atas kesempatan yang disampaikan kepada yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Mahardika Putranto. Dalam kesempatan ini saya bersama dengan rekan saya Ibu Danuta Komar akan memaparkan kinerja operasional dan keuangan PT Adaro Energi Indonesia Tbk hingga semester pertama tahun 2022. Kami juga akan memaparkan prospek pertumbuhan perusahaan, perkembangan terkini, dan juga perkembangan terakhir industri batubara. Jadi materi presentasi hari ini Bapak Ibu dapat unduh di link yang sudah diberikan oleh Bursa ya sebagai referensi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin next slide. Ya, next slide. Oke, jadi kami akan mengawali paparan hari ini dengan sekilas ya atau highlight mengenai perusahaan. Jadi Adaro merupakan salah satu perusahaan energi terintegrasi terbesar di Indonesia. Di tahun 2021 lalu pendapatan kami mencapai 3,99 miliar dolar Amerika Serikat dan EBITDA operasional mencapai 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kami memiliki sekitar 12.000 orang karyawan dan kami juga berhasil mempertahankan kinerja keselamatan dan lingkungan yang cukup baik di sepanjang tahun 2021. Next slide. Jadi dalam slide ini kami akan memperkenalkan perusahaan kami secara lebih dalam lagi. Jadi PT Adaro Energi Indonesia Tbk, kami terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana atau IPO pada tanggal 16 Juli tahun 2008. Bisnis Adaro saat ini terdiri dari 8 pilar yang terintegrasi, dengan pilar terbesar adalah pilar pertambangan atau Adaro Mining, yang didukung 7 pilar bisnis lainnya untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. 8 pilar bisnis yang saat ini dioperasikan oleh Adaro adalah Adaro Mining, Adaro Services, Adaro Logistics, Adaro Power, Adaro Land, Adaro Water, Adaro Capital, dan Adaro Foundation. Di pilar operasional utama, kami memiliki produk batubara yang terdiversifikasi secara portofolio produk dan lokasi cadangan. Akuisisi yang telah kami lakukan ini berhasil melengkapi produk batubara kami
yang mencakup dari batu bara termal dengan kadar kalori rendah dan sedang hingga batu bara metalurgi atau hard coking coal yang merupakan bahan baku dalam pembuatan baja. Kontribusi dari bisnis non pertambangan batu bara seperti dari jasa pertambangan, kemudian logistik, ketenaga listrikan, dan bisnis lain seperti pengolahan air bersih akan terus kami tingkatkan sehingga kami akan sehingga bisa mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Bisnis-bisnis ini juga akan memberikan perlindungan bagi profitability kita dalam menghadapi fluktuasi harga batu bara. Jadi posisi keuangan yang solid dan likuiditas yang kuat ini memungkinkan kami untuk bisa menangkap peluang pertumbuhan di seluruh ekosistem energi dan juga ekonomi hijau atau green economy. Next slide. Oke, jadi panduan produksi batu bara di tahun ini atau di tahun 2022 ini ada di sekitar 58 hingga 60 juta ton. Ini kurang lebih naik 10-14% jika dibandingkan dengan pencapaian produksi tahun 2021 yang kurang lebih sebesar 52,7 juta ton. Panduan produksi ini sudah termasuk produksi batubara metalurgi dari perusahaan anak PT Adaro Minerals Indonesia Tbk, yaitu yang sebesar 2,8 hingga 3,3 juta ton. Nisbah kupas gabungan atau strip ratio ini kami rencanakan sebesar 4,1 kali. Pencapaian hingga di semester pertama tahun ini adalah sebesar 3,6 kali. Sementara produksi dari tambang batubara Kestrel di Australia hingga semester pertama mencapai 3,19 juta ton. Tapi angka ini tidak termasuk dalam angka panduan produksi kami yang 58 hingga 60 juta ton. Kami senantiasa melakukan disiplin biaya dan juga prudent dan disiplin dalam capital spending atau belanja modal kami. Target belanja modal tahun ini tetap sebesar 300 sampai 450 juta dolar Amerika Serikat. Jadi kami saat ini on the right track untuk mencapai target full year tahun 2022. Kondisi batubara yang cukup positif ya menopang pencapaian kami dan akan memungkinkan kami untuk menghasilkan cash yang kuat untuk mendukung transformasi bisnis perusahaan. Next slide. Oke, dalam beberapa tahun terakhir kami melalui pilar Adaro Power ini telah berkontribusi terhadap pembangkitan listrik di Indonesia. Jadi Adaro Power saat ini merupakan salah satu independent power producer atau IPP terbesar di Indonesia dengan kapasitas kotor sebesar 2.260 MW. Pilar Adaro Power ini memberikan captive market untuk batubara perusahaan sehingga dapat menjamin arus pendapatan yang stabil dan pengembalian yang baik, serta juga meminimalkan dampak volatilitas sektor batubara yang bergerak mengikuti siklus. Adaro Power ini kami terus mendalami dan mempelajari proyek pembangkit listrik terbarukan seperti biomass, tenaga angin, kemudian solar PV untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan. Selain itu, Adaro Power juga sedang dalam proses mengembangkan proyek pembangkit listrik untuk penggunaan sendiri atau captive bagi unit bisnis grup Adaro lainnya. Pembangkit listrik Adaro Power mencatatkan kinerja yang solid pada kuartal kedua tahun ini. Jadi PT Makmur Sejahtera Wisesa ini mencapai rata-rata faktor ketersediaan atau availability factor ya sebesar 94,34% sampai akhir kuartal kedua tahun 2022. Kemudian availability factor dari PT Tanjung Power Indonesia hingga semester pertama tahun ini mencapai 99,73%. Pembangkit listrik PT Bimasena Power Indonesia dengan kapasitas 2 kali 1.000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah saat ini juga telah memulai operasi komersialnya. Dalam program energi terbarukan, panel surya fotovoltaik ya, atau solar PV Adaro Power di Klanis ini sudah memulai produksi listriknya sebesar kurang lebih 392,8 MWh ya, year to date sampai Juni 2022. Next slide.
Nah, jadi kami melihat Indonesia memiliki peluang investasi yang besar dalam berpartisipasi di pengembangan green economy atau ekonomi hijau yang didukung oleh tingginya permintaan akan green minerals atau mineral hijau ya. Jadi perkembangan ekonomi hijau ini membutuhkan berbagai logam dan mineral untuk mendukungnya. Kami berada di posisi yang tepat ya untuk menangkap peluang tersebut melalui perusahaan anak kami PT Adaro Minerals Indonesia Tbk yang akan berfokus pada pengelolaan dan pengembangan aset-aset mineral non batubara. Jadi PT Adaro Minerals Indonesia saat ini memproduksi batubara metalurgi, bahan baku utama pembuatan baja, dan akan mengembangkan proyek smelter aluminium. Ini sejalan dengan tujuan Indonesia untuk melakukan kegiatan pengolahan biji dan hilirisasi. Langkah ini menunjukkan komitmen kami pada green economy. Next slide. Jadi perkembangan ekonomi hijau atau green economy ini akan mendorong peningkatan kebutuhan dan permintaan akan mineral hijau dan juga sumber energi terbarukan. Kebutuhan energi baru dan terbarukan di Indonesia diperkirakan akan mencapai 25 gigawatt di tahun 2030. Jadi kami aktif menjajaki peluang untuk mendukung transisi ke pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Kami yakin bahwa transisi Indonesia ke energi baru terbarukan serta percepatan ekonomi hijau berbasis teknologi akan menjadi perubahan penting yang positif bagi perekonomian negara. Next slide. Nah, ini jadi beberapa contoh ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan industri hijau yang akan mendorong permintaan akan mineral hijau, antara lain dari electric vehicle, kemudian juga pembangkit listrik, tenaga angin, dan juga surya. Industri-industri ini akan membutuhkan batubara metalurgi untuk baja dan juga aluminium dalam rantai pasokannya. Next slide. Jadi yang seperti kami sudah sampaikan sebelumnya, kami berada di posisi yang tepat dan memiliki kemampuan untuk dapat menangkap peluang di green economy ini. Jadi kami bersyukur sekali bahwa kami memiliki neraca dan kemampuan keuangan yang kuat. Ini didukung juga oleh pengalaman dan pengetahuan di sektor pertambangan di Indonesia. Kami memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengembangkan dan mengoperasikan proyek-proyek besar dan kompleks. Ditambah lagi kami juga memiliki pemegang saham dan tim manajemen yang sudah sangat berpengalaman. Jadi sebagai upaya untuk transformasi perusahaan ya, jadi kami akan terus mencari dan mengembangkan peluang untuk memenuhi kebutuhan mineral hijau dari kegiatan ekonomi baru yaitu green economy atau ekonomi hijau. Next slide. Oke, jadi langkah pertama kami dalam menjajaki mineral hijau adalah pembangunan smelter aluminium di kawasan industri di Kaltara dengan potensi total sampai 1,5 juta ton per tahun. Ini di fase pertama yang diperkirakan akan memulai operasi komersil di kuartal pertama tahun 2025. Kami berencana untuk membangun smelter dengan kapasitas sebesar 500.000 ton per tahun. Kemudian selain di smelter aluminium, Adaro juga akan ikut serta dalam investasi di pembangkit listrik yang akan digunakan oleh proyek ini. Jadi fase kedua juga kurang lebih akan sama dengan fase pertama, dan untuk fase ketiga nanti rencananya akan menggunakan PLTA, gitu ya. Next slide. Oke, jadi perusahaan saat ini yang kami juga sudah sampaikan sebelumnya sudah mengoptimalkan sumber listrik dari energi terbarukan, yaitu dari PLTS kaptif ya di fasilitas coal processing dan pemuatan ke tongkang di Klanis. Jadi kami telah memasang sekitar 130 kW peak rooftop solar PV dan juga sudah menambah 468 kW peak
untuk floating solar PV hingga saat ini yang merupakan salah satu floating solar PV terbesar di Indonesia. Saat ini tenaga dari PLTS digunakan untuk mendukung kegiatan operasional kami. Dengan adanya PLTS ini, kami berhasil menggantikan 33.000 liter diesel per tahun ya, dan mengurangi emisi CO2 sebanyak kurang lebih 98 ton per tahun. Next slide. Oke, kami akan coba diskusi terkait dengan kinerja keuangan kami. Mungkin next slide. Ya, jadi pada tanggal 1 Agustus lalu, ini kami telah mengumumkan hasil kinerja operasional pada semester pertama tahun ini, dan untuk kinerja keuangan ini juga kami telah umumkan pada tanggal 30 Agustus tahun 2022. Jadi press release atau siaran pers dari laporan dan kinerja keuangan ini bisa diunduh di website kami di www.adaro.com. Dalam slide ini kami tampilkan kinerja operasional pilar pertambangan. Jadi pada semester pertama tahun 2022 ini kami mencatatkan total produksi batubara sebesar 28 juta ton, naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu penjualan batubara juga naik sekitar 7% menjadi 27,5 juta ton. Saat ini perusahaan mempertahankan target produksi tahun 2022 yang berkisar 58 sampai 60 juta ton, dengan perkiraan bahwa kegiatan coal getting akan meningkat pada paruh kedua tahun ini dengan adanya prediksi perbaikan cuaca dan peningkatan ketersediaan alat berat. Kami yakin perusahaan akan dapat mencapai target produksi batubara tahun 2022, namun karena kondisi cuaca yang mungkin kurang baik dan tantangan industrial untuk mendapatkan alat berat, nisbah kupas atau strip ratio full year 2022 mungkin akan lebih rendah daripada target. Kami mencatatkan EBITDA operasional sebesar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Pencapaian ini naik 269% dibandingkan dengan semester pertama tahun 2021 lalu. Ini dipicu oleh harga batubara global yang membaik ya. Kemudian margin EBITDA operasional juga tetap kuat, yaitu sebesar 66%. Kemudian posisi keuangan kami di semester pertama tahun ini juga tetap sehat dengan kas sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Total likuiditas yang kami miliki saat ini cukup tinggi, yaitu di 3, miliar dolar Amerika Serikat. Dan kemudian Adaro saat ini berada dalam posisi net cash ya, atau kas bersih sebesar 770 juta dolar. Kemudian untuk slide selanjutnya saya persilahkan rekan saya Ibu Danuta Komar untuk dapat memberikan paparan. Terima kasih. Terima kasih Pak Diki. Untuk di slide berikutnya saya akan menyampaikan mengenai kinerja perusahaan anak PT Adaro Minerals Indonesia Tbk atau ADMR. Jadi ADMR telah mengumumkan kinerja operasional dan finansial untuk semester pertama tahun 2022 dan mencatatkan total produksi batubara sebesar 1,53 juta ton dan total penjualan sebesar 1,28 juta ton. Nah, total produksi hingga semester pertama tahun ini itu sekitar 50% dari target produksi tahunan ADMR. Selama semester pertama tahun 2022, ADMR juga mencatat pendapatan usaha sebesar 436 juta dolar Amerika Serikat. Ini merupakan peningkatan sebesar 165% dari 164 juta dolar Amerika Serikat di semester pertama tahun 2021. Nah, pencapaian ini itu berkat kenaikan harga jual rata-rata atau ASP yang ditopang oleh kondisi harga yang kuat di semester pertama tahun 2022 serta karena adanya kenaikan volume penjualan. Laba inti yang dicatatkan oleh ADMR di semester pertama adalah sebesar 207 juta dolar Amerika Serikat. Ini setara dengan kenaikan 499% dibandingkan 35 juta dolar Amerika Serikat di semester pertama tahun lalu. Dan ADMR juga mencatatkan margin EBITDA operasional yang solid sebesar 66%. Kemudian untuk di slide berikutnya ada beberapa poin gitu yang akan kami sampaikan mengenai mengapa investor harus berinvestasi di Adaro.
Nah, perusahaan kami merupakan salah satu perusahaan energi terintegrasi terbesar di Indonesia, dan kami juga memiliki landasan yang kokoh dengan adanya berbagai pilar bisnis yang saling mendukung satu sama lain. Seperti yang tadi Pak sempat sampaikan, kami memiliki 8 pilar bisnis, dan pilar-pilar bisnis ini saling mendukung satu sama lain. Model bisnis terintegrasi ini memungkinkan kami untuk mengendalikan biaya dan juga untuk mengelola risiko dengan lebih baik. Keunggulan biaya kami menghasilkan salah satu margin EBITDA operasional yang tertinggi di sektor kami. Pengembalian kepada pemegang saham juga merupakan salah satu perhatian utama bagi Adaro, dan perusahaan secara rutin membayarkan dividen. Secara kumulatif, sejak IPO di tahun 2008, kami telah membayarkan sekitar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat dalam dividen dengan rasio pembayaran rata-rata sekitar 46%. Nah, Adaro juga didukung oleh tim manajemen yang berpengalaman, serta dapat mengeksekusi strategi secara konsisten, juga tetap luas dalam menanggapi perkembangan bisnis. Nah, kami berada di posisi yang tepat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan untuk menangkap peluang-peluang perkembangan di ekonomi hijau. Perusahaan juga terus berkomitmen terhadap nilai-nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau yang dikenal dengan istilah ESG. Nah, hal ini tercermin dari berbagai penghargaan yang telah diterima oleh perusahaan. Contohnya, salah satu anak perusahaan, PT Adaro Indonesia, berhasil dianugerahi penghargaan Proper Emas untuk keempat kalinya dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga lembaga MSCI telah menaikkan peringkat Adaro menjadi triple B dalam ESG ratingnya yang mencerminkan adanya peningkatan kinerja lingkungan perusahaan. Nah, kemudian di slide berikutnya kami akan menampilkan lokasi-lokasi tambang Adaro yang tersebar di Pulau Kalimantan dan Sumatera serta di Australia. Jadi di slide berikut ini, kalau kita lihat bersama-sama, ada 7 aset tambang batubara milik Adaro tersebar di Indonesia dan di Australia. Tambang utama kami, Adaro Indonesia, disajikan di nomor 1. Selain itu, kami juga memproduksi batubara termal dari tambang Balangan dan juga tambang milik PT Mustika Indah Permai di Sumatera Selatan. Sementara itu, untuk produksi batubara metalurgi berasal dari tambang milik PT Adaro Minerals Indonesia Tbk atau ADMR di nomor 3, dan juga tambang Kestrel yang berlokasi di Australia. Dalam gambar ini kita lihat ada di nomor 7. Kemudian di slide berikutnya, di sini kami menampilkan tujuan penjualan, dan dari sini kita lihat Adaro juga memiliki basis pelanggan yang kuat ya, karena kami berhubungan langsung dengan end user atau pelanggan akhir, dan mayoritas pelanggan kami adalah pembangkit listrik besar yang sudah membina atau menjalin hubungan dengan Adaro untuk jangka waktu yang lama gitu. Banyak yang sudah menjadi pelanggan kami lebih dari 10 tahun. Penjualan batu bara kami memang didominasi oleh negara-negara di wilayah Asia, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia menjadi pasar yang cukup besar bagi Adaro. Salah satu alasan mengapa Adaro menjadi mitra yang andal bagi para pelanggan ini adalah karena kami dapat menjamin pengiriman produk batubara kami secara tepat waktu, sesuai spek, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Ini juga salah satu keunggulan dari rantai pasok terintegrasi yang dimiliki oleh perusahaan. Batubara thermal yang diproduksi oleh perusahaan memiliki merek dagang EnviroCoal dengan nilai kalori dari 4.000 sampai 5.000 kilokalori. Dan keunggulannya adalah kadar polutannya termasuk yang paling rendah di antara batubara thermal lainnya di pasar seaborne. Nah, hal ini memberikan nilai tambah bagi Adaro, terutama untuk pelanggan-pelanggan kami yang memiliki batasan emisi yang ketat ya di negara-negara tertentu. Di slide berikutnya, kami akan menjelaskan sekilas mengenai PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. Dan ini adalah perusahaan anak yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia awal tahun ini, awal tahun 2022 dengan ticker ADMR. Dan ADMR ini merupakan produsen batubara metalurgi dengan operasi efisien berbiaya rendah dan didukung oleh rantai pasokan grup Adaro yang terintegrasi.
Saat ini cadangan batu bara yang dimiliki adalah sebesar 171 juta ton dengan sumber daya mencapai 980 juta ton. Produksi batu bara metalurgi dari ADMR di tahun 2021 mencapai 2,3 juta ton dan target di tahun ini adalah sebesar 2,8 hingga 3,3 juta ton. Saat ini ADMR merupakan pemasok ke perusahaan-perusahaan baja blue chip yang berada di wilayah Asia seperti di Jepang, di Cina, dan juga di India. Selain itu, ADMR juga sudah memiliki pelanggan di dalam negeri. ADMR ini merupakan perusahaan anak dari Adaro Energi Indonesia Tbk yang akan fokus pada pengembangan mineral hijau. Dan meskipun saat ini produksi utamanya masih batu bara metalurgi, namun ADMR juga telah memiliki perusahaan anak yang akan bergerak di bidang pengolahan aluminium. Ini kita bisa lihat nih di slide berikutnya melalui PT Adaro Indo Aluminium. Nah, PT Adaro Indo Aluminium ini merupakan anak perusahaan dari ADMR yang akan memimpin transformasi hijau di grup Adaro. Gitu. Kami yakin gitu bahwa prospek jangka panjang di industri ini akan positif karena ada peningkatan kebutuhan akan aluminium di berbagai industri, gitu, sejalan dengan perkembangan dari ekonomi hijau. Nah, partisipasi kami di smelter aluminium ini juga mendukung rencana pemerintah untuk industri hijau dan juga pemrosesan dari produk-produk mineral untuk mengurangi impor aluminium, kemudian menciptakan lapangan kerja, dan juga berkontribusi terhadap pendapatan negara. Proses pengembangan smelter aluminium ini akan dilakukan secara bertahap, dan kami akan bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang andal dan berpengalaman. Kalau kita lihat di slide berikutnya, gitu, kenapa sih transformasi Adaro ke bisnis hijau itu dimulai dari aluminium? Gitu. Karena kami di sini melihat adanya kesenjangan antara supply dan permintaan di Indonesia. Dan ini juga merupakan peluang ya bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan kontribusi pendapatan dari bisnis non batu bara. Selanjutnya kita lihat ada bisnis non batu bara lain yang juga digarap oleh perusahaan adalah pengelolaan air melalui Adaro Water. Nah, pilar Adaro Water ini terus berfokus pada aktivitas bisnis yang membawa nilai tambah kepada grup Adaro melalui pengelolaan air yang juga telah beroperasi hingga akhir kuartal kedua tahun 2022. Perusahaan-perusahaan ini berhasil mempertahankan kinerja operasional dan finansialnya. Adaro Water melalui anak-anak perusahaannya telah membangun keahlian maupun pengetahuan mengenai pengolahan air dan sampai memenuhi standar air bersih yang dapat dipasok atau disuplai ke PDAM. Kami juga terus berproses untuk mencapai keunggulan operasional dan terus aktif mencari proyek-proyek baru untuk pengembangan bisnis di pilar Adaro Water. Kemudian kalau kita pindah lagi nih ke slide berikutnya, ini kami akan menceritakan mengenai inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang dilakukan oleh Adaro. Dan menurut kami, untuk mencapai visi kami menjadi grup pertambangan dan energi yang terkemuka di Indonesia, sangat penting untuk kami menyeimbangkan aspek people, planet, dan profit. Karena kami sangat yakin bahwa program berkelanjutan atau program keberlanjutan yang baik atau sustainability program akan mendukung penciptaan nilai dalam jangka panjang. Program lingkungan kami berfokus di 4 bidang utama, yaitu di tanah atau land, udara, air, dan juga keanekaragaman hayati. Sementara untuk program sosial dan pengembangan komunitas, kami jalankan melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri, dan ada program yang diusung yaitu Adaro Nyalakan Perubahan. Fokusnya ada di 5 bidang utama, yaitu pendidikan, pengembangan ekonomi, kesehatan, lingkungan, juga sosial budaya. Saat ini di peringkat ESG MSCI, PT Adaro Energi Indonesia Tbk memiliki peringkat triple B. Dalam slide berikut, kami akan tampilkan beberapa penghargaan dalam bidang lingkungan, sosial, dan keberlanjutan yang telah kami terima dalam periode 10 tahun terakhir. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya, kami akan membahas secara singkat pilar non batubara yang ada di rantai pasokan, yaitu Adaro Services dan Adaro Logistics. Kedua pilar ini terus memberikan kontribusi yang stabil dan konsisten
bagi perusahaan dan juga merupakan bagian penting dalam model bisnis kami yang terintegrasi secara vertikal. Kami akan terus mengembangkan pilar non-batu bara sehingga akan memberikan pengembalian yang pasti untuk melindungi kinerja perusahaan, serta juga menjadi kontributor penting dalam penciptaan nilai jangka panjang. Demikian pemaparan dari saya. Kemudian untuk berikutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Mahardika untuk melanjutkan presentasinya mengenai industri batubara. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Danuta. Saya akan lanjutkan pemaparan ini di 2 slide terakhir. Jadi next slide. Nah, jadi sekilas mengenai kondisi pasar batubara ya. Jadi memang tekanan geopolitis dan cuaca yang kurang mendukung ini mendorong kenaikan pada harga batubara bituminous dan juga subbituminous di kuartal kedua tahun ini. Harga produk 6.000 NAR atau NAR diuntungkan dari pengetatan suplai batubara dan gas. Jadi di bulan April ini Uni Eropa telah mengumumkan rencana untuk memberlakukan larangan terhadap seluruh impor batubara dari Rusia ya, mulai tanggal 10 Agustus. Kemudian juga disusul pernyataan Jepang untuk menerapkan langkah tersebut secara bertahap. Sebelum pemberlakuan masa embargo resmi, ini pembeli dari Eropa telah banyak mengambil kargo alternatif ya untuk mengurangi porsi batubara dari Rusia. Karena hal tersebut, pengiriman dari Australia ke Eropa pada kuartal kedua tahun 2022 ini naik melebihi 4 kali lipat volume di kuartal sebelumnya atau kuartal pertama, sedangkan pengiriman dari Kolombia ke Eropa pada kuartal kedua ini naik melebihi 2 kali lipat volume di kuartal pertama tahun 2022. Sementara itu, kalau kita lihat para pembeli dari Jepang, dari Korea Selatan, dan Taiwan ini bersaing untuk mendapatkan kargo batubara dari Newcastle. Ini demi memenuhi permintaan di musim panas. Jadi walaupun permintaan tinggi, pasokan dari Australia ini masih terbatas ya karena cuaca yang kurang mendukung, cuaca hujan di wilayah-wilayah penambangan dan juga pelabuhan. Jadi kondisi-kondisi tersebut telah memberikan support ya terhadap harga batubara secara global. Next slide. Nah, jadi di akhir atau di slide terakhir dari paparan ini, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa batubara merupakan industri yang siklikal. Fundamental jangka panjang pasar batubara ini menurut kami tetap menjanjikan, didukung oleh pertumbuhan di wilayah Asia, terutama Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kami siap menghadapi siklus industri batubara berbekal model bisnis terintegrasi yang handal. Jadi model bisnis ini merupakan keunggulan bagi Adaro dan telah terbukti mampu bertahan di seluruh siklus batubara. Kami memiliki aset pertambangan yang lengkap dan mencakup keseluruhan portofolio produk batubara. Hal ini memberikan kami posisi yang kuat dan juga flexibility di pasar batubara. Ya. Dan selain itu juga bisnis non pertambangan batubara ini memberikan kami basis laba yang solid untuk menghadapi fluktuasi industri batubara. Satu hal lagi yang membedakan dari para pesaing adalah kualitas batubara Envirocoal yang kami miliki. Ini memiliki kadar polutan yang sangat rendah gitu ya. Jadi kami yakin akan semakin banyak negara yang akan memanfaatkan batubara jenis ini sebagai bahan bakar karena lebih ramah lingkungan dan emisi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Mungkin sekian paparan dari kami. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Adi sebagai moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Mahardika dan Ibu Danuta atas paparan yang sangat menarik dan sangat insightful terkait perkembangan industri pertambangan batubara dan juga kinerja dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Bapak dan Ibu, agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah disampaikan melalui fitur Q&A pada aplikasi Zoom. Pada sesi ini, izinkan saya menyampaikan satu pertanyaan, kemudian dari perseroan akan memberikan jawabannya ya Bapak dan Ibu. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan pertama dari Bapak Fendi, apa estimasi Anda terhadap permintaan batubara ke depan? Mungkin dari jajaran direksi, silakan Pak.
Silakan mungkin Pak Henry ya. Silakan jawab Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra, Bapak Moderator yang saya hormati. Mengenai permintaan batubara ke depan, kami melihat fundamental yang positif, utamanya disebabkan karena economic recovery post-COVID ini. Dan tentunya juga sangat bergantung ya dengan kebijakan setiap negara dalam memenuhi kebutuhan energi dan kebutuhan bahan baku industri mereka. Dari kami melihat bahwa tentunya batubara sebagai sumber daya energi yang paling murah, paling rendah biayanya dibanding dengan gas dan energi lainnya. Dan juga kita bisa melihat dari kondisi geopolitikal yang ada, dan kita bisa melihat bahwa batu bara ini sangat independen, dan kita melihat ke depan memang akan menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Mungkin itu yang dapat kami jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Sementara belum ada Pak Adi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin ke pertanyaan kedua Bapak dan Ibu sekalian. Dari Bapak Elang Fajar Maulana, pertanyaannya adalah apakah hingga saat ini DMO batubara dalam negeri sudah dipenuhi oleh Adaro? Bagaimana proyeksi perusahaan untuk kinerja second half dari 2022? Silakan. Terima kasih Pak Adi. Mungkin DMO saya yang jawab ya Pak Henry ya, mohon izin ya. Silakan Pak Indra. Alhamdulillah Adaro sebagai perusahaan yang selalu mengedepankan ketaatan kita terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu dari tahun ke tahun selalu memenuhi kewajiban DMO kita. Kalau nggak salah ya, pada tahun lalu DMO kita itu mencapai 28% dari yang disyaratkan atau diharuskan itu 25%. Jadi kedepannya kita akan terus berupaya agar DMO ini selalu kita penuhi dan kita capai. Mungkin Pak Henry mau jawab bagian yang kedua mengenai proyeksi last half dari tahun ini, Pak Henry. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak Indra. Kalau untuk paruh kedua, kami melihat memang permintaan khususnya dari Eropa akan meningkat sehubungan dengan terbatasnya pasokan gas ke Eropa dari Rusia. Selain itu juga adalah memasuki musim dingin, ini juga menjadi perhatian utama banyak pemerintah di berbagai negara, dan ini tentunya akan meningkatkan permintaan batu bara khususnya mendekati musim dingin akhir tahun ini. Baik, terima kasih Pak Indra dan Pak Henry atas jawabannya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan ketiga Bapak dan Ibu sekalian ya. Dari Bapak Amir Miftahudin, kira-kira bagaimana proyeksi kinerja dan laba Adaro di kuartal 3 2022 berjalan saat ini? Mungkin Pak Lukman bisa menjawab, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan dari Pak Amir ya. Untuk proyeksi ke depan itu memang sangat tergantung pada harga batu bara itu sendiri. Namun kami manajemen Adaro Energi selalu berusaha untuk bisa mencapai target produksi yang sudah kami tentukan, yaitu 58 sampai 60 juta ton untuk tahun ini. Kami akan fokus kepada apa yang kami bisa kontrol, apa yang bisa kami siapkan di lapangan, misalnya menyiapkan semua infrastruktur,
dan menyiapkan alat-alat produksi yang cukup sehingga target itu sendiri bisa kita capai. Sedangkan untuk harga batu bara itu sendiri, seperti yang tadi Pak Hendry sudah katakan, masih cukup kuat ya. Jadi secara garis besar, kami cukup optimis untuk paruh kedua tahun ini. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Lukman atas penjelasannya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Bapak dan Ibu. Ini dari Bapak Rudi Cahyono. Bapak Rudi Cahyono ini adalah salah satu investor retail dari Adaro ya. Mungkin pertanyaannya ada beberapa. Boleh saya bacakan adalah pertama adalah kapan PLTU Bimasena 2x1000 dapat mulai berkontribusi ke pendapatan Adaro. Kemudian kedua adalah apakah kabel power dari pihak PLN sudah terinstal? Apabila belum, apakah langkah-langkah dari Adaro karena sepertinya PLTU tersebut sudah cukup lama tidak beroperasi. Kemudian pertanyaan ketiga adalah apabila sudah operasional penuh, berapa estimasi tambahan pendapatan dari PLTU Bimasena? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Pak Indra maupun Pak Lukman mungkin. Silakan. Terima kasih Pak Adi dan selamat siang Pak Rudi Cahyono. Pertanyaan yang bagus mengenai PLTU BPI 2x1000 megawatt yang ada di Jawa Tengah ya. Alhamdulillah mungkin tadi ada di slide sih, tapi memang tulisannya kecil ya Pak Rudi ya, bahwa PLTU Bimasena sudah mencapai Plan Commercial Operation Date itu tanggal 31 Agustus yang lalu. PCOD ini menandakan bahwa secara kontraktual, ya, secara teknis yang sudah digariskan dalam PPA, PLTU BPI itu dinyatakan sudah commercial operation ya. Jadi mengenai sambungan kabel, ini mungkin maksudnya tetap yang pertanyaan untuk BPI ya, itu juga sudah terselesaikan dengan dicapainya PCOD dari BPI ini ya. Mengenai kontribusi finansialnya, mungkin Pak Lukman bisa bantu menjawab. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Kami mengharapkan untuk BPI setelah beroperasi penuh, itu diharapkan bisa menambah kita punya profit sekitar 35-40 juta dolar per tahun. Kurang lebih itu Pak Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra dan Pak Lukman. Mungkin kita masih ada beberapa pertanyaan Bapak dan Ibu. Mungkin kita ke pertanyaan dari Pak Herman Sumirat. Di sini Pak Herman bertanya, apakah ke depan Adaro akan mengurangi porsi batu bara dengan transformasi bisnis ke sektor mineral dan renewable, dan bagaimana komposisi ke depan dan bagaimana dampaknya terhadap total margin? Mungkin itu Pak Indra, mungkin silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Adi. Wah, pertanyaan Pak Herman Sumirat ini luar biasa ya. Jadi memang perlu saya kiranya saya jelaskan apa sih maksud transformasi Adaro ya. Saya sadar bahwa mungkin secara awam atau secara umum orang menganggap transformasi itu meninggalkan yang lama kemudian menjajaki yang baru. Dalam hal ini transformasi Adaro berbeda dalam pengertian bahwa ya kita menjajaki untuk mengembangkan usaha yang baru, tapi yang lama tidak kita tinggalkan. Ya, jadi proses transformasi kita adalah merubah mungkin penekanan atau fokus, tapi dua-duanya tetap kita pertahankan. Nah, bagaimana dengan isu climate change? Ya, salah satu transformasi yang kita lakukan ini didorong oleh adanya keinginan dunia untuk lebih memperhatikan climate change. Makanya pengembangan Adaro ke depannya itu menitik beratkan pada minerals, baik tambangnya maupun processingnya,
Dan yang unsur kedua yang paling penting adalah bahwa prosesinya itu menggunakan energi yang hijau. Sehingga diharapkan produk yang dihasilkan adalah produk yang hijau seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dengan yang ada sekarang, apa yang kita lakukan? Ya, kita akan melakukan langkah-langkah untuk bagaimana caranya mengurangi emisi karbon sebesar mungkin. Kita tahu mungkin ya tambang batu bara, ya kalau proses produksinya tetap seperti sekarang, ya berarti kan apa upaya mengurangi karbonnya? Maka dari itu kita sudah menugaskan kelompok usaha kita Adaro Land untuk mengembangkan proyek-proyek penyerapan dan penyimpanan karbon. Dengan harapan bahwa jika proyek-proyek itu bisa menghasilkan karbon kredit inilah yang digunakan untuk meng-offset emisi karbon dari usaha-usaha tambang kita yang ada sekarang ini. Sehingga dengan demikian yang batu bara termal kita set off karbonnya dengan mengembangkan proyek-proyek rapan karbon. Yang baru yang kita bikin, kita masuk ke minerals, processingnya itu menggunakan energi hijau. Mungkin demikian kira-kira penjelasan dari saya, Pak Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Mungkin kita masih ada sekitar 2-3 pertanyaan lagi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Rafif Nurmanda. Di sini beliau menanyakan apakah sebagian besar keuntungan Adaro pada tahun 2022 akan dibagikan dividen atau fokus untuk capex perusahaan. Pak Indra atau Pak Lukman, silahkan. Kalau soal uang tuh Pak Lukman tadi. Baik, Pak Indra, Pak Adi. Baik, saya jawab untuk pertanyaan ini. Untuk bertransformasi ke energi terbarukan, kita tahu kita juga mau masuk ke mineral, tentu kita membutuhkan capex yang cukup besar. Namun kami masih menghitung berapa dana capex yang diperlukan, dan juga kita masih harus menunggu sampai akhir tahun kita lihat hasil kinerja tahun 2022 ini. Jadi tentu kita akan tidak meninggalkan kepentingan dari para investor kita akan perhatikan dan kita akan jaga keseimbangan antara pengembalian apa yang kita dapat untuk mencapai kesinambungan profit di masa yang akan datang dengan kepentingan daripada para investor untuk mendapatkan dividen dalam jangka yang pendek. Saya rasa itu kita akan terus hitung, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman atas penjelasannya. Mungkin masih tersisa 3 pertanyaan, sorry. 3 pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Mungkin kita bisa sempatkan di 3 menit terakhir ya Bapak dan Ibu. Ini berikutnya adalah dari Bapak Nasif Nugraha. Bagaimana Adaro melihat kesempatan harga batubara tinggi di tengah rencana pemerintah mengurangi pembangkit listrik batubara? Strategi apa yang akan dilakukan agar bisnis Adaro sustain? Silakan Pak Indra atau Pak Lukman. Mungkin saya awali dulu ya Pak Adi ya. Mungkin nanti Pak Lukman atau Pak Henry bisa tambahkan. Jadi memang the challenge yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana menggantikan listrik yang diproduksi dari PLTU yang ada untuk digantikan dengan energi baru dan energi baru terbarukan ya. Saya kira nggak terlalu, artinya melakukan hal itu merupakan tantangan kita semua dan tidak bisa dilakukan seperti membalik tangan. Memerlukan waktu dan memerlukan proses sehingga kita bisa menghilangkan ketergantungan kita terhadap batu bara. Dengan demikian, sepertinya kami melihat bahwa kebutuhan Indonesia untuk menghasilkan listrik itu masih cukup menggantungkan diri pada batu bara ya.
Jadi itu pandangan kami. Silakan Pak Lukman dan Pak Henry kalau bisa tambahkan. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Seperti kita ketahui, kita punya kontrak juga dengan semua IPP atau pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Sehingga itu menjadi satu kewajiban kita untuk memenuhi banyak pembangkit pembangkit tenaga listrik yang memang spesifikasinya membutuhkan produk dari Adaro itu sendiri. Yang kedua, untuk mengganti, saya setuju sekali dengan apa yang Pak Indra katakan, untuk mengganti energi dari batu bara ke energi terbarukan itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kita harus juga melihat bagaimana keekonomian yang bisa dapat, apakah teknologi dari renewable itu sendiri sudah mencapai satu tahap yang memang kurang lebih bisa seimbang dengan harga energi dari batu bara itu sendiri. Ya, jadi kita sambil jalan, kita sambil lihat, tapi yang pasti adalah yang kita fokus adalah Adaro jangan sampai ketinggalan dalam melakukan transformasi ini. Jadi Adaro harus selalu di depan dalam transformasi energi ini. Demikian mungkin saya bisa tambahkan. Ya, terima kasih Pak Indra dan Pak Lukman atas penjelasannya. Saya lihat juga pertanyaan masih cukup banyak, tapi kembali lagi kayaknya waktu yang membatasi kita semua ya Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu hadirin semua. Mungkin nanti bila ada kesempatan kita bisa bertemu lagi. Mungkin hadirin yang kami hormati, mungkin sebelum sesi paparan publik dan perseroan kami tutup, mohon perkenan dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk untuk memberikan closing remark kepada para hadirin sekalian. Mungkin dari Pak Mahardika, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam Public Expose PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Jadi Adaro akan terus mengembangkan bisnisnya untuk dapat mengambil peluang-peluang di green economy yang sedang berkembang. Kami juga saat ini berada di posisi yang tepat untuk menangkap peluang tersebut, didukung oleh kekuatan keuangan perseroan, tim manajemen yang solid, juga rekam jejak yang telah terbukti. Jadi semoga paparan hari ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai perusahaan dan juga bisa membantu para investor dalam membuat keputusan investasi. Mari sama-sama kita dukung pasar modal Indonesia. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardika. Hadirin yang kami hormati, dengan telah disampaikannya closing remark dari perseroan, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Mari kita berikan aplaus untuk para penyaji dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Dan atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu manajemen PT Adaro Energi Indonesia Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir pada sesi pagi ini. Saya Adi Arianto pamit undur diri, sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.